Sebelum membacakan beritanya, saya ingin bertanya kepada semuanya, seluruh warga negara Indonesia yang sedang menonton berita ini, apa pendapat kalian tentang PPKM darurat ini? Jadi ditambah lagi 10 hari sampai akhir Juli, baik untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri maupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Untuk sahabat migran, apa menurut kalian ini ya tentang PPKM ini? Silahkan tulis di bawah kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan memberikan info-info tentang pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah, sahabat migran, ini ada informasi terbaru. Terbaru mengenai perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli, yang awalnya itu dimulai dari 3 Juli kalau nggak salah sampai 20 ya, kalau tidak salah. Sekarang itu diperpanjang 10 hari hingga akhir Juli. Dan menurut sahabat migran, apa dampaknya buat sahabat migran yang mau pulang atau cuti ke Indonesia ataupun yang mau berangkat lagi ke luar negeri? Kalau dari negara lain melihat Indonesia ini, negara Indonesia sekarang ini virusnya itu bukan makin menurun tapi makin melonjak. Apakah dari luar negeri juga akan diperpanjang lagi kedatangan kita WNI ke luar negeri atau gimana? Ini belum tahu. Jadi langsung saja ke beritanya, simak sampai akhir agar tidak gagal paham. Langsung saja ke TU, yaitu seperti biasa topik utama. Nah, Menko PMK Muhadjir Effendi mengabarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Muhadjir menerangkan perpanjangan PPKM darurat untuk menekan penularan virus corona COVID-19 itu sudah diputuskan Pak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas. Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini, kata Muhadjir di Hotel University. Muhadjir mengabarkan dalam ratas itu Jokowi menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini penuh konsekuensi, mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol kesehatan, penularan COVID-19, standar PPKM serta pemenuhan bantuan sosial, bansos bagi warga yang terdampak. Karena itu bantuan sosial itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah, ujarnya. Ia berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga, termasuk mengharap adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya. Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini untuk saling membantu, saling bergandengan tangan, saling mengulurkan tangan. Namun Muhadjir meyakini perpanjangan atau diperketat sekuat apapun PPKM ini tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Muhadjir percaya apapun upaya dari pemerintah juga akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya. Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani COVID-19. Muhadjir menerangkan meski tidak dideklarasikan oleh pemerintah, sebenarnya negara tengah menghadapi situasi darurat. Negara tengah berhadapan dengan musuh tak kasat mata, dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatan kan oleh COVID ini. Dulu kita kira orang hamil, anak-anak tidak jadi sasaran. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi COVID-19. Pandemi COVID-19 selanjutnya telah terbukti tak bisa ditangani secara biasa. Maaf motor lewat. TNI atau Polri sudah dilibatkan sebagai tanda berlakunya darurat militer dalam tanda kutip itu tadi. Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional tapi pasukan tak terlihat, kata dia. Sebagai informasi, PPKM darurat Jawa Bali sebelumnya ditetapkan pemerintah berlangsung 3-20 Juli.
untuk menanggulangi COVID-19 yang kembali melonjak penularannya dalam 2-3 bulan terakhir. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Panjaitan yang ditugasi Jokowi mengawali PPKM darurat Jawa Bali diminta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung 2 pekan tersebut. Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi, saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang kita lakukan dengan data-data yang ada. Sahabat migran, jadi itu dia PPKM-nya diperpanjang 10 hari hingga akhir Juli ya. Dan ini pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan, bergotong royong, saling membantu satu sama lain ya. Karena bansos itu juga tidak ditanggung oleh pemerintah sendiri seperti yang tadi diberitakan, termasuk Sivitas Akademika UGM di bawah Pak Rektor. Saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM. Mudahir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama, saling bantu, saling bergandengan tangan, mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker. Karena bagaimanapun masyarakat di bawah masker barang yang mahal. Tidak mungkin kita meminta kesadaran masyarakat melulu tanpa upaya kita membantu mereka. Yes, good job. Nah, menurut kalian gimana nih sahabat migran? Jadi kita ini sekarang lagi menghadapi masa-masa kritis ya. Di kampung saja sudah banyak sekali yang kena, apalagi di kota yang padat banget penduduknya begitu ya. Dan adanya PPKM ini sangat luar biasa dampaknya terhadap warga negara Indonesia, baik dalam negeri maupun warga negara Indonesia di luar negeri. Misalnya yang mau berangkat ke luar negeri maupun yang mau pulang atau cuti ke Indonesia, akan banyak yang tertunda. Jadi dalam hal seperti ini, saya harap pemerintah dan masyarakat harus punya kesadaran untuk menghadapi COVID-19 dengan disiplin. Jadi kalau harus sadar, antara pemerintah dan masyarakat itu harus sadar, kalau ingin situasi ini aman, tentram, dan membaik, normal kembali. Jadi kita itu harus sama-sama sadar begitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui sahabat migran, banyak sekali ya oknum-oknum tertentu juga yang memanfaatkan situasi seperti ini, dan juga ditunjang dengan masyarakatnya yang belum disiplin seperti itu. Jadi buat semuanya, terutama untuk sahabat migran yang ada di luar negeri yang sudah pengen pulang ke Indonesia, mohon doanya dan mohon semuanya dijaga kesehatannya. Ingatkan kembali kepada keluarganya yang di Indonesia tentang masalah seperti ini ya. Dan baik yang ada di Indonesia juga yang ingin kembali lagi ke luar negeri, pulang cuti ataupun berangkat begitu ya, mohon bersabar dulu, tetap jaga kesehatan, jaga social distancingnya juga, tetap memakai masker. Semangat terus buat semuanya, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Indonesia tercinta kita bisa normal kembali. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.